sudah datang. Ayo kita menjaga bumi ini. Semua berkumpul di sini. Kita lawan perusak bumi. Ichibo saya ini penggemar nombor 1 band kota. Hai. Tunggu apa lagi? Nyanyilah cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam IPA, integritas, peduli, amanah. Selamat datang kembali di kelas IPA. Bagaimana kabarnya? Semoga semuanya selalu sehat ya. Tetap semangat dalam mengikuti setiap pembelajaran. Patuhi protokol kesehatan, tetap di rumah. Apabila bepergian, memakai masker, selalu mencuci tangan, menjauhi kerumunan, dan menjaga jarak. Ingat, di rumah harus selalu membantu orang tua dan rajin berdoa supaya virus corona ini bisa segera diatasi sehingga kita bisa segera kembali ke sekolah, bertemu dengan Bapak Ibu guru, dan bertemu dengan teman-teman. Baiklah, masih ingatkah kalian materi kita minggu lalu? Ya, materi kita minggu lalu kita belajar tentang interaksi antara makhluk hidup dan lingkungan. Interaksi antara makhluk hidup yang satu dengan makhluk hidup yang lain dan juga interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungan akan mengalami perubahan apabila ada materi atau benda dan makhluk hidup lain yang masuk ke dalam lingkungan tersebut. Apa yang akan terjadi? Nah, apa yang akan terjadi terhadap ekosistem apabila populasi manusia di dunia semakin meningkat? Kemudian, semakin banyaknya kebutuhan manusia mengakibatkan bertambahnya jumlah pabrik. Bagaimana cara yang tepat agar tidak terjadi pencemaran lingkungan tetapi kebutuhan manusia bisa terpenuhi? Pertanyaan-pertanyaan ini akan bisa kita jawab apabila kalian mengikuti video ini sampai akhir. Apa manfaat kita belajar tentang pencemaran lingkungan? Kemudian bagaimana cara kita sebagai pelajar mengatasi pencemaran lingkungan tersebut? Kemudian apa yang akan kita lakukan untuk mengurangi pencemaran lingkungan? Pikirkan baik-baik jawabannya ya. Target belajar kita hari ini atau apa yang harus kita kuasai pada hari ini adalah dengan membaca, Ananda dapat mendefinisikan pencemaran air, udara, dan tanah. Dengan melihat video, Ananda dapat menganalisis faktor dan dampak pencemaran lingkungan. Dengan mengerjakan tugas praktek yang Ibu berikan, Ananda dapat berpartisipasi dalam menjaga lingkungan dari pencemaran. Baiklah, sebelum kita mulai, silahkan tonton berita berikut ini. 5 Juni diperingati sebagai Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Ironis, kondisi laut Indonesia kini berada dalam situasi kurang beruntung. Beberapa titik sudah jadi tempat pembuangan sampah. Koresponden lingkungan Silvano Hajid mengajak kita untuk melihat apa yang terjadi dengan laut Indonesia selama setahun terakhir. Sampah plastik mengapung di pantai Tanjung Karang, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah. Ikan seperti melihatnya sebagai makanan. Dahulu pantai ini bagai surga. Atau bangau yang kelaparan mencari makan di antara sampah yang tersangkut di bibir sungai menuju Laut Jakarta.
Sampah-sampah ini terbawa aliran sungai mulai dari hulu. Padang lamun, habitat ikan untuk regenerasi. Di sebagian perairan dangkal Kepulauan Seribu sudah dijajah sampah. Meskipun bagian lain masih dalam status baik. Bahkan, sampah sudah mengendap di kedalaman 10 meter. Apakah sampah-sampah ini pantas hidup berdampingan dengan terumbu karang yang sedang sekarat? Lalu setiap awal tahun, sampah yang terbawa arus sampai di Pantai Kute dan Seminyak, Bali. Atau Taman Nasional Komodo yang mulai terusik sampah. Dahulu pantai ini tempat berjemur komodo, namun sekarang mereka enggan datang kemari. Bergeser sedikit ke Pantai Pink, arus membawa sampah hingga ke bibir pantai. Walaupun air sebening kristal masih bisa kita nikmati. Mendekati wilayah populasi manusia dan hiruk-pikuk pariwisata. Air keruh ini berada di dekat Pulau Bajo. Saya hampir tidak bisa melihat sekeliling. Pulau tak berpenghuni sekitar 1 kilometer di seberang Labuan Bajo. Jadi pulau sampah tempat kapal-kapal wisata yang tak bertanggung jawab membuang sampahnya. Hingga seekor monyet minum sisa air dari botol plastik bekas. Kita sedang tak acuh dengan laut Indonesia. Padahal data terbaru memperlihatkan perilaku itu menyebabkan hampir seluruh perairan di Indonesia terkontaminasi mikroplastik. Partikel berukuran mikron yang tak kasat mata dan dengan mudahnya termakan ikan lalu masuk rantai makanan. Silvano Hajid, CNN Indonesia. Sejumlah orang tua menyekolahkan anaknya di SDN 07 Cilincing, Jakarta Utara khawatir anak mereka ikut terpapar polusi udara akibat asap dari industri rumah tangga, pembakaran arang, dan peleburan timah di sekitar sekolah. Orang tua mengkhawatirkan kondisi ini karena anak mereka cukup sering terserang batuk sehingga terpaksa tidak masuk sekolah. Bahkan para orang tua juga ikut merasakan pedihnya asap hingga menyengat di hidung dan mata mereka saat harus antar jemput anak mereka sekolah. Pada tahun 2018, Lurah Cilincing mencatat setidaknya ada 18 lapak pembakaran batok kelapa dan 2 lapak peleburan timah yang lokasinya berderetan dengan sekolah ini. Pemerintah setempat mengaku sudah beberapa kali melakukan mediasi dengan pemilik usaha sejak 4 tahun yang lalu, namun belum membuahkan solusi. Pembakaran arang dan peleburan timah ini memang menimbulkan efek atau asap yang sangat dirasakan oleh warga masyarakat dan juga dirasakan oleh pengguna jalan, bahwa di Jalan Cakung dan ini adalah digunakan untuk akses warga yang mereka juga merasakan terganggu dengan asap yang ditimbulkan oleh pembakaran arang ini. Dan jumlahnya itu 18 pembakaran arang dan 2 peleburan timah. Mungkin sekarang bisa bertambah ya. Banyak juga dari guru SDN 07 ini juga merasakan masyarakat juga dirawat di rumah sakit gangguan ISPA ya, ISPA. Nah pemirsa, persoalan sampah ternyata masih saja menjadi polemik di Indonesia, khususnya di Ibu Kota Jakarta. Selain sampah rumah tangga, sampah plastik yang paling serius mendapatkan perhatian. Ya benar, sampah plastik ini terus meningkat setiap tahunnya. Diharapkan pemerintah bisa menemukan solusi untuk mengurangi produksi sampah tersebut.
Pencemaran sampah di Indonesia masih menjadi PR pemerintah yang belum terpecahkan hingga saat ini. Jakarta memproduksi setidaknya 7.000 ton sampah setiap hari, diantaranya adalah sampah plastik. Sampah-sampah dari Jakarta ini berakhir di tempat pengolahan sampah terpadu Bantar Gebang. Meski sudah berpuluh tahun beroperasi, sepertinya belum ada inovasi untuk mengolah sampah tersebut. Bahkan diprediksi tahun 2021, Bantar Gebang sudah tidak lagi mampu menampung sampah ibu kota. Sampah plastik juga akhirnya menghiasi pesisir pantai di beberapa wilayah Indonesia termasuk Jakarta. Menurut The World Economic Forum tahun 2015 menyebutkan, produksi plastik secara global setiap tahunnya sebesar 440 juta ton. Sementara produksi botol plastik sebanyak 161 juta ton setiap tahunnya. Produksi dan konsumsi plastik meningkat 3,8% per tahun. 79% sampah berakhir di tempat pembuangan sungai dan laut. Ada sekitar 47 hingga 12,7 ton sampah plastik mengalir di lautan setiap tahun. Sementara hanya 9% sampah plastik yang didaur ulang dan 12% yang dibakar. Jumlah tersebut di atas juga termasuk sumbangan sampah plastik dari Kota Jakarta. Melihat perkembangan soal sampah plastik ini, diharapkan pemerintah harus mempercepat perbaikan pengolahannya. Tim Liputan iNews melaporkan. Puluhan mahasiswa dan perwakilan pemuda Kabupaten Berau menggelar aksi damai di depan kantor Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Berau sekitar pukul 10.00 waktu Indonesia Tengah pada Senin 13 Januari 2020 kemarin. Dalam aksi ini mereka mengorasikan tuntutan yakni DLHK harus menggunakan metode penelitian yang objektif dan komprehensif dengan menguji stempel pada saluran perusahaan di sempadan Sungai Segah. Ketika tergenang semua di sana, sawit-sawit tergenang di sana, air itu disedot dan dialirkan ke sungai-sungai. Selain itu meminta DLHK untuk menguji unsur fosfor dan nitrogen dari sampel tanah, air dan sedimen lumpur pada perusahaan yang berada di sempadan Sungai Segah. Serta meminta DLHK agar dalam kajian terkait pencemaran lingkungan tidak lepas dari korelasi antara peristiwa tahun 2015 dan 2020. Juga meminta ketegasan pemerintah dalam menyelesaikan pencemaran air Sungai Segah. Di KLK Group saja tidak, sampai ke hulu Sungai Segah. Dari temuan kami, titik awalnya adalah kami bisa memasuki dari beberapa data yang terindikasi besar adalah di KLK Group. Apakah lalu Pak yang lain enggak? Saya tidak bisa jawab. Maksudnya saat ini saya belum bisa jawab. Apakah yang lain juga terindikasi? Beberapa hal yang sudah kami lakukan, karena ini berbagai hal sudah dilakukan sesuai dengan bidangnya masing-masing, ya sesuai bidangnya masing-masing. Makanya saya akan bagaimana di sisi lab nanti, terus bagaimana di sisi pengendalian ininya, terus pengendalian pencemarannya. Kemudian di sisi lain adalah penaatan terhadap sanksi yang dilakukan. Dalam hal ini DLHK memberikan solusi konkret agar pencemaran air Sungai Segah tidak terulang lagi dan mendukung DLHK agar tidak kehilangan wibawa dan kepercayaan masyarakat. Satu peserta aksi dalam orasinya menyebutkan kedatangan aksi massa ke DLHK Berau meminta ketegasan pemerintah terkait permasalahan ini agar masyarakat tidak menerima informasi yang simpang siur terkait dengan perubahan warna air Sungai Segah. Tim Liputan Berau Vision TV melaporkan. Saya berani mempertanggungjawabkan bahasa saya di sini. Nah, bagaimana? Apakah kalian sudah melihat tayangan berita tadi? Apa yang ada dalam pikiran kalian? Tentunya sangat menyedihkan sekali ya, bahwa perairan di Indonesia ternyata sudah banyak sampah yang masuk ke dalamnya. Kenapa bisa terjadi? Ini karena kurangnya kesadaran masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya. Ini bisa dimulai dari rumah-rumah tangga. Misalnya di rumah kalian, satu rumah saja membuang sampah di parit depan rumah kalian atau yang rumahnya di pinggir air, itu sudah menjadi kebiasaan membuang sampah
di sungai. Nah, dari sungai tadi akan mengalir ke lautan. Nah, jadi sampah-sampah tadi akan semakin bertumpuk di lautan. Bayangkan di Indonesia ini terdiri dari 34 provinsi dan memiliki lebih dari 200 juta penduduk. Bayangkan, tentunya sampah yang ada di perairan semakin menumpuk. Kemudian polusi udara juga semakin meningkat karena semakin bertambahnya jumlah penduduk, maka jumlah kendaraan semakin bertambah, kebutuhan hidup semakin bertambah, banyak pabrik-pabrik yang dibangun, dan dari pabrik-pabrik tersebut akan membuang limbah di sungai-sungai dan nanti akhirnya akan sampai ke laut, sehingga akan mencemari perairan dan juga asapnya juga mencemari udara. Kemudian sampah yang dibuang dengan sembarangan di tanah juga semakin banyak, karena semakin banyak pedagang-pedagang yang menjual minuman-minuman yang kekinian sekarang ini seperti Thai tea, seperti cincau, boba. Nah, itu kan semakin marak sehingga semakin banyak konsumennya, semakin banyak sampah yang menumpuk, yang ketika kesadaran untuk membuang sampah pada tempatnya kurang, akhirnya dibuanglah ke tanah. Nah, inilah yang akan mencemari tanah. Kemudian di Berau juga sudah terjadi pencemaran di Sungai Segah. Tadi di berita disampaikan bahwa dari limbah tersebut berasal dari limbah perusahaan. Nah, ini tentunya harus menjadi perhatian bagi pemerintah dan juga kita semua untuk sama-sama menjaga lingkungan sekitar kita. Jadi apa sih sebenarnya yang kita mau pelajari hari ini? Yaitu tentang pencemaran lingkungan. Apa sih pengertian dari pencemaran itu? Nah, pencemaran adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya menurun sampai tidak dapat berfungsi sesuai peruntukannya. Jadi zat yang mencemari lingkungan tadi disebut polutan. Bagaimana sudah jelas ya tentang pengertian atau definisi pencemaran. Yang pertama adalah pencemaran air. Pencemaran air adalah masuknya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke dalam air. Jadi sudah bisa kalian ketahui pencemaran air tadi seperti apa. Faktor penyebab pencemaran air adalah limbah industri, limbah rumah tangga. Nah, limbah rumah tangga tadi bisa berupa sisa-sisa mencuci piring, sisa-sisa sabun ketika sedang mandi, mencuci baju. Itu adalah limbah-limbah rumah tangga yang biasa mengalir ke parit, kemudian ke sungai, dari sungai menuju ke laut. Kemudian limbah pertanian itu berasal dari aktivitas manusia untuk menyemprot tanaman supaya terhindar dari serangga. Jadi mereka menggunakan bahan-bahan kimia yang tentunya berbahaya seperti insektisida, herbisida, kemudian pupuk juga bisa mencemari air. Dampak pencemaran air adalah penurunan kualitas lingkungan. Jadi air tadi jadi
tidak bisa dipergunakan lagi oleh manusia maupun makhluk hidup karena udah tercemar oleh zat-zat kimia yang beracun atau berbahaya. Kemudian akan mengakibatkan gangguan kesehatan, yaitu bisa menyebabkan diare atau bisa sebagai sarang nyamuk sehingga menimbulkan penyakit demam berdarah. Pemekatan hayati, yaitu perairan tadi akan dipenuhi oleh zat-zat yang beracun sehingga banyak ikan-ikan yang mati. Ini bisa kita lihat gambarnya apabila terjadi pemekatan hayati. Kemudian yang pastinya juga mengganggu pemandangan karena jadinya perairannya kotor oleh sampah. Kemudian mempercepat proses kerusakan benda. Jadi benda-benda yang ada di perairan tersebut akan mudah rusak. Misalnya jembatan yang dibangun di atas air, nah airnya tercemar maka besi-besinya akan mudah berkarat dan jembatan tadi akan cepat rusak. Cara penanggulangan pencemaran air. Yang pertama adalah pembuatan kolam stabilisasi. Bagaimana sih pembuatan kolam stabilisasi tadi? Jadi seperti pada gambar, jadi dibuatkan sebuah kolam. Jadi air yang sudah tercemar tadi dimasukkan dalam kolam tersebut dan kolam ini kemudian kolam stabilisasi ini kemudian disemprotkan atau dimasukkan mikroorganisme yang dapat menguraikan zat kimia berbahaya tadi menjadi zat yang tidak berbahaya lagi. Jadi misalnya perairan tadi tercemar oleh pupuk NPK misalnya. Jadi bakteri atau jamur yang dimasukkan tadi dapat menguraikan NPK tadi menjadi unsur nitrogen saja atau fosfor saja dan unsur kalium. Jadi unsur nitrogen, fosfor dan kalium tidak akan berbahaya apabila berdiri sendiri. Tapi ketika unsur nitrogen, fosfor dan kalium tadi bereaksi maka akan menjadi bahan yang berbahaya. Jadi seperti tadi. Jadi ketika sudah netral atau bersih kembali kemudian akan dialirkan kembali. Nah, cara penanggulangan pencemaran air yang kedua adalah IPAL, instalasi pengolahan air limbah. Nah, kita saksikan dulu bagaimana caranya IPAL tersebut.
cukup memahami ya tentang instalasi pengolahan air limbah. Kita berdoa semoga proyek tersebut atau program tersebut bisa segera direalisasikan di Kabupaten Berau. Ini sudah di Jawa sudah mulai dibuat nih instalasi pengolahan air limbah di rumah-rumah tangga dan di pabrik-pabrik. Jadi mudahan pencemaran air ini bisa segera diatasi terutama di Kabupaten Berau. Kemudian cara penanggulangan pencemaran air yang lain adalah pengelolaan ekskreta. Jadi ini hampir sama dengan IPAL tadi, karena ekskreta ini banyak terdapat pada limbah rumah tangga. Jadi ini sama, jadi air limbah rumah tangga itu dikelola dalam septic tank, cubluk atau jamban, kemudian ada truk tinja yang datang mengambil, dikuras, diangkut, kemudian diolah, kemudian hasil dari olahnya tadi akan dibuang ke sungai. Jadi ini hasil pengolahan tadi akan aman apabila dibuang ke perairan. Nah, ini yang penting sekali yang harus kita ketahui, yaitu cara penanganan limbah cair dan padat yang biasa dikenal dengan 4R. Yang pertama adalah recycle, yaitu pendaur ulangan. Misalnya sampah basah, sisa makanan atau daun itu bisa digunakan untuk kompos. Jadi bisa digunakan kembali nih sisa-sisanya. Yang kedua adalah reuse, yaitu penggunaan ulang. Misalnya botol kaca bekas sirup digunakan untuk menyimpan air minum kembali. Jadi tidak dibuang tapi dipakai lagi. Ini juga bisa dikatakan reuse. Kemudian reduce, melakukan pengurangan pemakaian bahan atau penghematan, misalnya menggunakan serbet. Jadi tidak menggunakan tisu lagi, karena tisu tadi bisa mencemari lingkungan. Jadi kalau serbet kan dipakai lagi, jadi dicuci, dipakai lagi. Jadi paling tidak itu adalah mengurangi pencemaran. Kemudian membawa tas belanja sendiri. Jadi ini sangat bermanfaat sekali karena bisa mengurangi sampah plastik akibat biasanya kita belanja itu selalu mendapatkan kantong plastik. Jadi ini kalau kita membawa tas sendiri akan mengurangi jumlah sampah plastik yang semakin lama semakin menumpuk. Kemudian repair, melakukan pemeliharaan, misalnya membuang sampah secara terpilah di tempat sampah. Jadi ini kan harus sudah mulai kalian mengetahui bak-bak sampah, warna dan fungsinya masing-masing. Jadi tidak boleh sembarangan lagi membuang sampah tidak terpilah, karena rata-rata sekarang ini di publik, tempat-tempat keramaian itu sudah menyiapkan tempat sampah yang terpilah. Bahkan di Sambaliung juga sudah mulai RT-RT tempat sampahnya terpilah. Di sekolahan kita juga mempunyai 3 tempat sampah yang terpilah. Yang pertama berwarna hijau, itu adalah untuk sampah organik, yaitu sampah yang bisa terurai atau bisa hancur. Jadi misalnya sisa-sisa nasi, sisa-sisa makanan, gorengan, daun, nah itu bisa dimasukkan ke dalam tempat sampah yang warnanya hijau. Kemudian tempat sampah yang berwarna kuning adalah tempat sampah untuk sampah-sampah anorganik, yaitu sampah-sampah yang tidak bisa terurai atau tidak bisa hancur.
Jadi contohnya gelas plastik, botol plastik, kertas itu dimasukkan ke dalam tempat sampah yang berwarna kuning. Kemudian tempat sampah yang berwarna merah adalah tempat sampah untuk sampah-sampah yang berbahaya. Contohnya misalnya kaleng cat, bekas cat, kemudian kaca, kemudian kaleng-kaleng. Nah, itu adalah sampah yang harus dibuang di tempat sampah yang berwarna merah. Sudah jelas ya, jadi nanti tidak ada lagi anak-anak SMP Negeri 1 Sambaliung yang membuang sampah tidak pada tempatnya. Jadi bukan tidak pada tempatnya lagi, harus sesuai dengan peruntukannya. Apabila di jalan kan minum botol plastiknya ya harus dimasukkan ke dalam tempat sampah yang berwarna kuning. Jadi harus sudah mulai dibaca, tempat sampahnya dibaca apakah ini sampah organik, anorganik atau berbahaya. Kemudian pencemaran udara. Suatu kondisi di mana udara mengandung senyawa kimia, benda, dan organisme dalam jumlah yang memberikan dampak buruk bagi makhluk hidup, merusak keindahan alam, dan merusak barang. Ini sudah sangat sering sekali kita rasakan ya. Faktor penyebab pencemaran udara, aktivitas alam, yaitu gas metana dari kotoran manusia atau dari kotoran hewan, kemudian abu vulkanik dari letusan gunung. Jadi ini tidak bisa dihindari, ini karena dari alam. Kemudian aktivitas manusia juga menyebabkan pencemaran udara seperti pembakaran sampah, asap pabrik, asap kendaraan, asap rokok, dan senyawa kimia dari pendingin seperti AC, kemudian kulkas, atau semprotan parfum. Itu juga salah satu penyebab pencemaran udara. Dampak pencemaran udara: pernafasan terganggu, tanaman banyak yang mati karena daun tertutup abu vulkanik. Kemudian efek rumah kaca yang menyebabkan suhu di bumi semakin panas dan rusaknya lapisan ozon. Bayangkan ternyata pengaruhnya atau dampaknya atau akibat pencemaran udara ini sangat besar sekali. Sudah kita rasakan bahwa semakin hari suhu di bumi ini semakin lama kita merasakan semakin panas terus. Ini ternyata adalah karena pencemaran udara yang terjadi karena apa? Karena aktivitas kita sendiri. Nah, mulai dari sekarang sudah mulai mengurangi bepergian menggunakan kendaraan bermotor, tapi sudah mulai berjalan kaki atau bersepeda. Sudah sehat, udaranya juga lebih bersih dan lebih sehat. Kemudian pencemaran tanah adalah suatu keadaan di mana bahan kimia buatan manusia masuk dan mengubah lingkungan tanah alami. Nah, ini sudah sering juga kalian lihat di mana-mana itu sampah berserakan di tanah. Nah, mungkin salah satu di antara kalian pernah membuang sampah di tanah atau membuang sampah sembarangan. Nah, ini juga dapat menyebabkan pencemaran tanah karena bahan kimia yang ada pada sampah tersebut akan merusak tanah, mencemari tanah sehingga mikroorganisme seperti cacing, semut yang ada di tanah yang berfungsi untuk mengemburkan tanah akan mati, sehingga nanti tumbuhan juga akan mati kalau tanahnya tercemar. Faktor penyebab pencemaran tanah: limbah domestik berasal dari pemukiman penduduk, pedagang, hotel, kantor, tempat wisata. Jadi tempat-tempat tersebut seringkali masih banyak yang belum mempunyai kepedulian untuk membuang sampah pada tempatnya ya. Kemudian limbah industri berasal dari industri, limbah yang dihasilkan
sisa pengolahan pabrik. Jadi limbah-limbah yang dihasilkan dari pengolahan pabrik itu juga mencemari tanah. Kemudian limbah pertanian berasal dari daerah pertanian akibat pupuk, insektisida, pestisida, dan herbisida. Jadi ini sangat berbahaya sekali kandungan yang ada dalam limbah pertanian tadi. Dampak pencemaran tanah merusak ekosistem sawah karena punahnya konsumen tingkat 1. Jadi tadi misalnya insektisida menyemprot serangga yang makan daun padi ya kan, disemprot akhirnya konsumen tingkat 1-nya mati atau punah, sehingga konsumen tingkat 2 dan 3 juga akan ikut punah. Jadi itu akan merusak ekosistem. Meracuni tanaman sehingga mengganggu kesehatan manusia dan hewan yang mengkonsumsi sayuran atau buah. Jadi tidak kita sadari apabila para petani menggunakan insektisida, herbisida atau pupuk buatan tersebut, zat kimia yang masuk ke dalam tanaman akan kita makan juga, sehingga kesehatan kita juga akan terganggu. Bahkan ada yang sudah banyak yang menderita sakit dan akhirnya meninggal karena mengkonsumsi sayuran atau buah-buahan secara terus-menerus yang sudah terkontaminasi oleh zat kimia. Membunuh hewan yang hidup di dalam tanah akibat bahan kimia yang terdapat pada sampah yang dibuang di tanah. Tadi sudah Ibu jelaskan bahwa makhluk hidup yang hidup di tanah juga akan bisa mati atau punah. Cara penanggulangan pencemaran tanah yang pertama adalah remediasi. Remediasi adalah proses pemulihan lingkungan yang telah terkontaminasi. Dapat menggunakan proses biologi, kimia maupun fisika, dan bertujuan untuk menguraikan zat pencemar yang umumnya berbentuk rantai karbon panjang dan mengurangi sifat toksis pada pencemar. Jadi ini hampir sama dengan cara penanggulangan pencemaran air ya. Jadi tanah yang tercemar tadi disemprot dengan menggunakan mikroorganisme, bakteri atau jamur yang bisa menguraikan zat-zat yang berbahaya menjadi tidak berbahaya lagi, sehingga aman. Yang kedua adalah bioremediasi tanah. Yang pertama hampir sama dengan remediasi, yaitu penyiraman untuk menjaga kelembapan tanah yang tercemar tadi, kemudian diaduk, diratakan untuk aerasi dan mencampur material, jadi dicampur dengan bakteri-bakteri yang bisa menguraikan zat kimia tadi, kemudian monitoring lingkungan. Setelah dimonitoring, baru hasil akhirnya adalah tanah tadi bisa ditanami dan sudah kembali normal atau sudah bebas dari pencemaran. Luar biasa sekali ya penemuan-penemuan yang telah dilakukan untuk mengatasi pencemaran-pencemaran lingkungan ini. Jadi inilah fungsinya kita bersekolah, fungsinya kita belajar, karena nantinya kita akan mendapatkan pengetahuan untuk memecahkan masalah-masalah yang ada di bumi ini. Bahkan masalah-masalah yang kita hadapi sehari-hari. Kalau kita tidak sekolah, kita tidak belajar, tentu kita akan sulit untuk memecahkan masalah-masalah yang ada. Jadi semangat ya, rajin belajar terus supaya kita bisa mengatasi setiap permasalahan yang ada. Jadi ini mikroorganisme yang berfungsi sebagai bioremediasi, yaitu ada jamur vesikular, arbuscular mycorrhiza, dan bakteri Pseudomonas sp. Jadi tidak semua jamur, tidak semua bakteri bisa menguraikan. Ini juga berdasarkan hasil penelitian. Bagi yang ingin jadi peneliti, silahkan mulai belajar inovasi-inovasi atau hal-hal yang baru, sehingga nantinya akan termotivasi untuk mengatasi setiap permasalahan yang ada dan membantu banyak orang. Nah, baiklah,
Ini ada video 9 inovasi cara penanggulangan sampah. Tolong disimak baik-baik dan supaya menjadi inspirasi bagi kita untuk memanfaatkan sampah yang ada menjadi barang-barang yang bisa bermanfaat. Sampah plastik menjadi masalah global yang dewasa ini mendapat perhatian lebih dari banyak negara. Sebagai material yang butuh waktu lama untuk terurai, produk berbahan plastik akan terus ada dan menumpuk di dunia dalam waktu yang lama. Berdasarkan laporan United Nations Environment Programme tentang plastik sekali pakai, lebih dari 400 juta ton plastik diproduksi pada tahun 2015. Dari jumlah tersebut, 36% diantaranya untuk kantong kemasan sekali pakai yang kerap kita temui setiap hari. Jumlah sampah plastik yang ada di dunia saat ini sudah mencapai angka 300 juta ton dalam setahun. Indonesia sendiri menempati urutan kedua sebagai negara penghasil sampah plastik terbanyak loh. Inovasi ini sangat mudah untuk dicoba. Botol bekas minuman diiris kecil, kemudian dililitkan pada sebuah mistar besi dan dipanaskan. Setelah mendapat jumlah yang cukup, tinggal dianyam deh. Bentuk anyaman seperti ini dapat diaplikasikan sebagai hiasan dinding atau renda kamar tidur. Inovasi ini hanya butuh kesabaran untuk menggunting sampah plastik menjadi bagian kecil, kemudian dimasukkan ke dalam botol, maka jadilah bata ekonomis yang dapat digunakan untuk membangun rumah. Inovasi yang satu ini hanya melakukan pemilihan sampah plastik berdasarkan jenis dan warna. Sampah plastik yang kemudian dicacah dan dicuci bersih lalu dikeringkan. Nilai jualnya cukup menggiurkan. Inovasi ini butuh ketelatenan karena harus mengisi botol plastik bekas menjadi lembaran kecil yang kemudian digulung dan sedikit dipanaskan. Setelah itu dibuat jadi sapu dengan dijepit dan diberi gagang sapu. Inovasi ini membutuhkan beberapa mesin produksi untuk membuatnya dan tentunya tambahan oli bekas dengan perbandingan 1:1. Produk popping block dari sampah ini cukup baik bila dibandingkan dengan popping block yang terbuat dari adukan pasir dan semen. Inovasi ini melalui proses yang tidak jauh berbeda dengan pembuatan popping block. Yang membedakan hanya cetakan saja. Nilai ekonomis dari produk ini sangat tinggi karena dari ketahanannya sendiri cukup baik. Inovasi ini melalui proses yang tidak jauh berbeda dengan pembuatan popping block dan lantai. Yang membedakan hanya cetakannya saja. Ketahanan produk ini cukup baik dan enggak kalah dari produk serupa yang dibuat dengan tanah. Inovasi yang satu ini sangat revolusioner karena dapat meminimalisir total anggaran pembuatan rumah. Dan prosesnya pun cukup mudah dilakukan, bahkan bisa lebih cepat. Bayangkan berapa persen pengurangan biaya bila membuat rumah dari batako yang dibuat dari sampah plastik ini.
Inovasi ini sangat menjanjikan karena bahan bakar yang dihasilkan dari sampah ini dapat dimanfaatkan untuk semua mesin yang menggunakan sistem pembakaran. Maka akan lebih berdaya guna bila hal ini dapat terus dikembangkan dan dapat diaplikasikan di semua daerah di Indonesia. Bagaimana anak-anak? Sudah melihat 9 inovasi memanfaatkan sampah? Walaupun di situ pemanfaatan sampahnya harus berupa industri ya, karena menggunakan alat-alat industri yang mahal harganya. Kita sebagai pelajar bisa juga kok memanfaatkan sampah-sampah yang ada di sekitar kita untuk dijadikan bahan-bahan yang bermanfaat. Jadi kesimpulan pembelajaran kita hari ini adalah sumber pencemaran lingkungan terbesar adalah dari aktivitas manusia. Oleh sebab itu, bijaklah dalam menggunakan sumber daya yang ada di bumi. Sebagai pelajar, jadilah contoh bagi keluarga dan masyarakat sekitar dengan membuang sampah pada tempatnya. Ini yang paling penting yang harus sudah mulai kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu mulailah dengan membuang sampah pada tempatnya dimanapun kita berada, supaya kita bisa menjadi contoh bahwa kita adalah anak-anak yang berpendidikan dan peduli terhadap lingkungan, karena ini juga untuk kebaikan kita sendiri, untuk anak cucu kita nanti juga. Semangat! Tugas yang harus dilaksanakan di rumah yaitu lakukanlah tindakan untuk mengatasi pencemaran lingkungan di rumah. Lakukanlah tindakan untuk mengurangi pemakaian bahan yang mencemari lingkungan. Buatlah barang dari sampah yang ada di rumah, misalnya ada kardus atau kotak susu, stik es krim, botol aqua, sedotan, kantong belanja, bungkus mie, bungkus sampo, bungkus sabun, gelas plastik, dan lain-lain. Bisa dibuat barang-barang yang bermanfaat. Jadi tolong difoto bendanya, kemudian kirimkan di link kelas IPA. Ibu tunggu ya. Baiklah, demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai berjumpa pada pertemuan kita minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.